بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Mungkin akan terlintas dalam benak kita sebuah pertanyaan seperti mengapa iblis bisa berkumpul berbaur dengan kelompok malaikat. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dahulu sejak 70.000 tahun sebelum diciptakan manusia, ada dua rumpun makhluk, ada dua golongan makhluk. Mereka adalah jin dan nisnas. Ketika ingin menciptakan makhluk baru, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat tabir-tabir langit dan berfirman kepada para malaikat, "Lihatlah para penghuni bumi dari kalangan makhlukku, yaitu jin dan nisnas." Ketika menyaksikan dosa-dosa yang tengah diperbuat jin dan nisnas, para malaikat pun kaget dan terkejut dan menganggap mereka bagaikan monster. Kemudian para malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhan, Engkau maha mulia lagi maha kuasa lagi maha perkasa. Mereka itu adalah makhluk yang lemah, eksistensi mereka berlangsung dengan topangan rezeki darimu, tetapi mereka itu durhaka kepadamu dan Engkau tidak menghukum mereka." Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Aku akan menciptakan makhluk yang akan menggantikan mereka di muka bumi dan menampilkan dari keturunannya, yaitu para nabi dan hamba-hamba yang soleh maupun para imam yang lurus yang akan aku tunjuk sebagai penerus di muka bumi. Akan aku bersihkan bumiku dari nisnas dan aku akan buang kaum tiran dari kalangan jin yang durhaka kepada Allah. Sedangkan jin lainnya yang tidak durhaka kepada Allah, maka kata Allah, kuizinkan mereka untuk tinggal di udara dan di seluruh bumi. Dan akan aku ciptakan satu tabir, satu ruang, satu dimensi yang memisahkan jin dan ciptaanku, yaitu manusia." Dari beberapa riwayat maka dapat disimpulkan bahwa dahulu iblis itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membasmi jin dan nisnas. Kemudian sebagaimana yang dicatat oleh Sayyid Ali ibn Tahawus, mengutip dalam sebuah lembaran yang dicatat oleh Nabi Idris alaihi salam, bahwa iblis yang pada saat itu kemungkinan masih dikenal dengan nama Azazil. Iblis ketika itu memohon kepada Allah agar diselamatkan dari mereka, yaitu dari golongan jin dan nisnas. Mungkin karena iblis itu sudah tidak tahan melihat kedurhakaan mereka dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ke langit dan berbaur dengan para malaikat, maka Allah pun mengabulkan permintaan iblis tersebut. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang dapat memberikan sedikit lebih gambaran akan apa yang dikerjakan iblis sebelum dia durhaka kepada Allah dan menjadi seorang pembangkang, dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa yang dahulu menghuni bumi adalah jin. Mereka menebarkan kerusakan di muka bumi, saling menumpahkan darah dan saling membunuh. Kemudian Allah mengutus iblis disertai dengan sepasukan malaikat untuk membinasakan mereka. Jadi ketika itu iblis menjadi panglima perang, menjadi jenderal untuk memusnahkan jin dan nisnas. Iblis dan para malaikat yang menyertainya, mereka berhasil menjalankan misi tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membasmi mereka. Kemudian para jin, sebagian jin yang tidak durhaka, mereka berhasil dibuang ke pulau-pulau di tengah laut dan dibuang ke gunung-gunung. Kesuksesan ini membuat iblis jadi merasa bangga diri dan angkuh, sehingga iblis berkata, "Aku telah berhasil mengerjakan sesuatu yang belum pernah sama sekali berhasil dilakukan oleh makhluk siapapun itu yang ada di muka bumi." Kemudian Allah
menyadari perasaan iblis itu, tetapi para malaikat yang menyertainya tidak merasakan atau tidak menyadari apa yang tersirat dalam hati iblis. Sejak jauh hari, di sini kita bisa melihat bahwa iblis sudah menampakkan rasa dengkinya, yaitu saat manusia masih belum diciptakan. Sayyidina Hasan meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karramallahu wajhah. Dalam riwayatnya mengatakan ketika Allah hendak menciptakan Adam, dia memerintahkan Jibril supaya mengambil segenggam tanah dari sari bumi yang kemudian dicampur dengan air tawar dan air asin. Lalu tersusunlah tabiat-tabiat kecenderungan manusia sebelum dia meniupkan ruh di dalamnya. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sari tanah dan ditempatkan kemudian di langit. Ketika masa itu iblis masih menjadi penjaga pintu langit yang kelima. Kemudian tiba-tiba iblis memukul perut Nabi Adam sambil berkata, kata iblis kepada Nabi Adam, "Untuk apa engkau diciptakan? Andaikan dia," yaitu Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, menempatkanmu derajatnya di atasku, aku tak akan pernah mematuhimu. Ini Nabi Adam belum ditiupkan roh, iblis sudah mengatakan seperti itu. Kemudian adapun kalau dia Allah menempatkanmu derajatmu di bawahku, kata iblis, aku akan membantumu, yaitu aku akan mendukungmu. Ini jadi iblis sudah muncul rasa sombongnya di sini, rasa angkuhnya. Kemudian tubuh Adam itu pun Allah tempatkan di surga selama 1000 tahun, sampai akhirnya ditiupkan ruh ke dalam jasadnya tersebut. Dalam riwayat yang lain juga ada dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menjawab sebuah pertanyaan dari Abdullah ibnu Salam tentang bagaimana Allah menciptakan Adam. Itu dalam riwayat itu dikatakan bahwa kepala dan dahi Nabi Adam diciptakan dari tanah Ka'bah, dada dan punggungnya dari tanah Yerusalem, kemudian pahanya dari tanah Yaman, kakinya dari tanah Mesir dan tanah Hijaz, tangan kanannya dari timur bumi dan tangan kirinya dari barat bumi. Kemudian Allah menempatkannya di pintu gerbang surga. Kapanpun sekelompok malaikat melewatinya, maka mereka terkagum-kagum dan terpesona melihat keindahan bentuk dan postur tubuhnya Nabi Adam. Para malaikat itu belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu atau bahkan sesuatu yang mendekati keindahannya. Ketika iblis lewat dan melihat Nabi Adam, dia bertanya, kata iblis, apa tujuanmu diciptakan? Lalu iblis pun memukul Nabi Adam. Kemudian iblis berkata kepada para malaikat, ini adalah satu makhluk yang berlubang, yang tak dapat berdiri, juga tak dapat mempertahankan keutuhannya, tidak dapat mempertahankan tubuhnya. Kemudian iblis bertanya kepada seluruh malaikat, andai saja sesuatu ini lebih dimuliakan ketimbang kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kemudian para malaikat itu berkata, menjawab, kami akan mentaati perintah Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun kemudian berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah, jika sesuatu ini lebih dimuliakan daripada aku akan menggugat dan menentangnya. Namun kalau aku lebih dimuliakan daripadanya, aku akan membinasakannya. Nah, ini sudah ditunjukkan kesombongan iblis sebelum roh Nabi Adam ditiupkan dalam jasadnya. Itulah sejarah iblis sebelum menjadi hamba yang durhaka kepada Allah. Dia adalah seorang panglima perang, pembasmi jin dan nisnas. Bahkan dikatakan dalam riwayat-riwayat yang lain, dia adalah seorang az-zahid, orang yang zuhud. Kemudian al-abid, orang yang ahli ibadah, al-alim, orang yang berilmu. Tetapi karena kesombongan dia, tidak mau mentaati perintah Allah, angkuh, sehingga dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berlindung
kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis dan juga syaitan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.